Hai, assalamualaikum Besti. Kembali lagi di YouTube channel aku. Yuk ikutin kegiatan aku hari ini ya. Pagi ini aku mau buru-buru masak karena suamiku bilang mau sarapan di rumah. Tapi sebelum mulai masak aku lap-lapin dulu kompornya biar makin semangat ya masaknya. Teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga dilancarkan rezekinya. Dan juga buat teman-teman yang lagi sakit, semoga segera diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini aku mau bikin 2 menu karena bocil dia tuh request pengen dimasakin soto katanya. 2 hari kemarin itu dia kayak kurang lahap makannya, makanya aku tanyain dia mau makan apa. Mungkin bosen ya sama lauknya. Kemarin beberapa kali aku tanyain dia mau makan apa, tapi jawabannya tetap konsisten ya mam. Katanya mau makan soto. Tapi alhamdulillah hari ini makannya lahap banget setelah sotonya jadi. Kali ini bumbunya aku blender ya mam, meskipun dikit, jadi aku pakein air yang lumayan agak banyak. Soalnya ulekan aku itu jatuh dan patah jadi 2, jadi makanya nggak bisa aku ulek manual. Bisa kalau bumbunya cuma dikit aku ulek manual aja, tapi kali ini mau nggak mau harus di blender dengan air yang banyak. Jadinya numis bumbunya itu lama banget matangnya karena kandungan airnya kan banyak banget ya. Jadi itu sambil aku tinggal untuk motong-motongin tempe. Untuk menu aku dan Pak suami hari ini tuh aku bikin kacang panjang campur tempe ditumis kecap, terus teri basah ditepungin. Udah kayak gitu aja. Jadi aku bikin 3 menu ya hari ini. Bunda-bunda masak apa nih hari ini? Share ya di kolom komentar, siapa tahu bisa menginspirasi aku dan juga teman-teman yang lain. Oh iya, hari ini tuh adalah hari ulang tahun suami aku ya mam, makanya aku bikin masakan yang favoritnya suami aku. Karena kita tuh nggak bisa makan di luar ya, lagi tanggal tua. Mungkin nanti aja kalau pas tanggal muda kita bisa makan di luar bareng-bareng buat merayakan. Dia itu doyan banget tumis kecap, kacang panjang sama tempe buatan aku. Terus juga teri basah dia tuh doyan banget ditepungin gitu ya. Untuk bumbunya ini super simpel banget, cuma pakai bawang merah, bawang putih, terus ada cabai besar karena lagi ada di rumah. Kalau nggak ada ya udah aku skip. Terus pakai cabai rawit juga yang banyak biar nanti nggak pakai nyambel-nyambel lagi. Sambil motong-motong perbawangan ini aku sambil ngelihatin bumbu-bumbuannya ya. Aku nggak aduk-aduk terus, aku tinggalin aja. Dan itu udah mateng. Tadi juga aku udah cemplungin ayamnya untuk ditumis juga pakai bumbunya biar nggak amis nantinya. Kalau aku sih caranya gitu ya mam. Ada juga yang langsung dicemplung aja ke air ayamnya. Tapi kalau aku lebih suka ditumis pakai bumbunya dulu aja. Untuk bumbu sotonya aku simpel aja sih, cuma bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, sama kunyit. Terus untuk pelengkap aku tambahin daun jeruk sama batang serai. Udah kayak gitu aja ya. Karena ini yang makan bocil jadi tanpa micin, pakai kaldu ayam sama garam aja, terus pakai sedikit gula juga. Aku lebih suka yang kayak gitu ya mam, karena kuahnya itu jadinya nggak bau amis, terus nggak terlalu lekoh banget gitu, jadi bening, cuma ada bumbu-bumbuan aja. Terakhir tinggal tambahin sedikit daun bawang, pokoknya sesuai selera teman-teman aja ya. Kalau masak untuk bocil itu aku tuh nggak pernah pakai bumbu yang terlalu berempah banget, karena kalau anak kecil itu memang kurang terlalu suka ya bumbu-bumbu yang terlalu berempah rasanya gitu. Makanya kalau buat bocil itu aku selalu bikin semuanya itu simple ya mam. Ini udah jadi, tinggal nunggu matangnya sebentar aja karena tadi ayamnya juga udah aku tumis ya pakai bumbunya. Jadi ini nunggunya nggak begitu lama. Ini aku bikinnya juga agak banyak, jadi bisa dimakan beberapa hari sampai anaknya bosen. Biasanya kalau dia belum bosen tuh dia nggak mau ganti menu mam, jadi ini aja.
Oke, menu selanjutnya aku mau goreng teri ditepungin. Ini tadi bumbunya nggak pakai bumbu-bumbuan sih, cuma pakai tepung terigu aja, terus ditambahin daun bawang sama kaldu ayam. Udah sih kayak gitu aja, simple ya. Untuk yang pertama tadi aku bikinnya yang kental buat suami aku, terus yang kedua aku bikin yang cair karena aku lebih suka yang garing gitu teksturnya. Lanjut lagi, ini masakan ketiga. Seperti biasa, bumbunya ditumis dulu sampai wangi, baru masukin cabai-cabiannya, ditumis juga sebentar. Lanjut aku masukin kacang panjangnya dulu karena ini matangnya agak lumayan lama, makanya aku masukin duluan. Terus lanjut lagi, jangan lupa tempenya. Tadi udah aku goreng dulu ya, setengah mateng. Biasanya kalau di warung-warung itu ditambahin daun salam, tapi aku nggak terlalu suka, sukanya yang gini aja, jadi nggak pakai daun-daunan. Ini aku tambahin kecap, saus tiram, garam, sama micin. Ini tuh menu simple yang biasanya ngabisin nasi ya, cuma aku tuh bosenan, makanya nggak bisa makan menu ini tuh berhari-hari, jadi cukup sehari aja. Kecuali kalau yang berkuah-kuah itu biasanya masih bisa aku angetin, kayak soto, sop itu aku angetin bisa ya, tapi kalau tumis-tumisan kayak gini aku nggak pernah angetin lagi. Dan biasanya juga sekali masak itu langsung habis di hari itu juga gitu ya. Ini udah mateng, tadi juga aku tambahin air dikit biar kacang panjangnya mateng. Udah deh, simple kan menu hari ini tuh, gampang banget bisa teman-teman recook di rumah. Bahan-bahannya juga gampang ya, di tukang sayur juga pasti ada, dan juga hemat ya mam. Oke, selanjutnya aku mau beres-beres rumah. Beberapa hari rumah itu nggak dipel, jadi cemong-cemong lantainya. Soalnya pel-pelan aku tuh rusak, baru dibenerin. Jadi sekitar 3 harian ini aku libur nggak ngepel. Dan ini pas aku nyapu belakang kulkas itu nemuin 2 sendok sama ada garpu juga. Nih ada harta karun. Jatuh atau gimana nggak tahu ya, atau tikus yang bawa mungkin kali ya. Pantesan sendok kok makin lama makin habis gitu, nggak tahu kemana. Padahal aku tuh nggak pernah bawa-bawa makanan kemana-mana gitu. Kalaupun ngasih makanan ke orang itu nggak pakai sendok biasanya. Terus aku juga nemu bungkus kuenya bocil, kayaknya sih dibawa tikus ya, karena bentuknya sudah kayak sobek-sobek gitu bungkusnya. Makanya aku tuh kalau naruh bahan makanan atau makanan, mau meskipun itu dibungkus atau makanan yang bungkusan gitu, harus tetap di kulkas ya, atau dicantolin gitu, ditaruh di kresek. Kalau nggak gitu pasti dibawa sama tikus dimakan ya, kayak mimian itu juga biasanya dimakan sama tikus, digerogotin, dibolongin gitu, jadinya kan sayang ya, kebuang. Biasanya juga nggak bakalan habis sebungkus tikusnya, cuma di bagian pojokan-pojokannya aja, tapi kan jijik ya. Pastinya kalau udah digerogotin kayak gitu kan kebuang jadinya. Oh ya teman-teman, hari ini tuh aku pakai daster favorit, meskipun udah kena pemutih tapi tetap aku pakai ya. Ini tuh bahannya rayon, sama kayak daster-daster aku yang lain, tapi dia tuh beda gitu ya, kayaknya lebih tebel dan gak nerawang sama sekali. Meskipun aku tuh kalau pakai daster pasti dalemannya tuh aku pakein celana pendek ya, jadi meskipun nerawang itu yang kelihatan tuh celana. Harga dasternya murah kok, di atas 50 dikit. Kalau nggak salah dulu tuh aku belinya 55.000 ya. Aku beli di TikTok Shop, nama tokonya tuh Miyabi Collection. Di situ juga ada sih banyak daster-daster terbarunya, tapi aku masih belum sempat upgrade ya, jadi pakai yang ada aja. Aku tuh sering pakai pemutih baju, biasanya buat mutihin kaos dalam, terus apa ya lagi, biasanya ini nyuci kain pel juga, itu biasa aku pakai pemutih biar kotorannya tuh rontok gitu. Makanya ini kena pemutih mungkin kecipratan pas waktu aku ngucek atau pas lagi bilas, aku juga nggak tahu ya, taunya udah kayak gini. Itu ada suami karena tadi dia udah datang, terus sarapan dulu di rumah. Ini aku mau bersihkan di bawah karpet, soalnya udah lama juga sih karpetnya nggak dibersihkan bagian bawahnya. Biasanya aku cuma bersihin bagian pinggir-pinggirannya aja. Itu sama suami di
dijemur di belakang, katanya mendingan dijemur aja karena udah lama gak dijemur juga. Harusnya sih dicuci ya, tapi mager banget tuh nyuci karpet segede itu tuh sebenarnya gede banget, ukurannya tuh sekitar 3 kali 3 meter. Tapi aku tekuk-tekuk gitu sampai ukurannya jadi kecil. Paling enak sih nyucinya di sungai yang gede ya, mungkin next time lah ya aku cuci di sungai yang gede aja biar nggak usah nyemprot-nyemprot ataupun nyikat-nyikat juga. Yang capek tuh nyikatnya ya mam ya, terus kalau udah kena air tuh pasti karpetnya kan berat banget gitu, jemurnya juga susah dan berat banget. Gak mungkin nih satu hari jemur langsung kering, pasti paling enggak 2-3 hari. Pantesan laundry karpet itu mahal banget ya. Ya sebanding lah ya dengan susahnya nyuci karpet yang sangat berat. Biasanya berapa sih mam harga laundry karpet itu? Kayaknya tergantung lebar karpetnya ya. Aku sih selama ini belum pernah laundry ya, biasanya suami aku yang nyuci gitu, disemprot di belakang rumah terus sambil digantung gitu, tapi ngerjainnya lama banget gitu, bisa seharian tuh urusan nyuci karpet nggak kelar. Kalau teman-teman lebih baik cuci karpet di laundry atau cuci karpet sendiri sih? Dan ini tuh pojokan yang bekas rayap ya, jadinya tuh dindingnya kotor, mungkin karena ini pondasinya kayak kurang semen gitu, makanya lebih gampang ditumbuhi rayap, terus lebih gampang jadi ada sarang semut gitu di pojokan-pojokan atau sela-sela tembok. Biasanya tuh ada sarang semut, kalau enggak ya rayap. Rumah ini juga super lembab banget, kayaknya sih harus pakai ini ya, penyerap kelembapan gitu kan, ada ya mam sekarang yang baru alatnya. Terus juga catnya juga harus pakai yang anti lembab gitu, karena kalau di perumahan memang rumahnya super rapet banget, jadi ventilasi cuma dari depan dan dari belakang kalau ada. Bisa belakang juga langsung tembok rumah orang sih, kayak itu di rumah aku itu langsung pol tembok rumah orang. Ini tuh bukan satu tembok ya, jadi 2 tembok gitu sama tetangga, tapi ini mepet banget, gak ada ruang udara sama sekali sih. Kita bagi tugas, tadi suami yang ngepel bagian ruang tamu, terus aku yang ngepel bagian dapur. Kenapa kali ini dapurnya belakangan? Karena minyaknya lagi banyak banget nih tadi, bekas-bekas minyak di bawahnya gitu, makanya biar kain pelnya gak kotor duluan, jadi bagian dapurnya ini belakangan aja. Habis ini udah selesai tugas aku di rumah, lanjut aku mau tambahin sedikit video surprise aku sama suami buat jadi kenang-kenangan ya, supaya nanti tahun depan atau beberapa tahun lagi bisa kita lihat di sini ya. Ini tuh tadi suami aku kan udah pulang paginya ya, terus dia tuh ke kantor lagi sebentar karena ada urusan. Jadinya pas dia pulang tuh tadi aku tracking HP-nya supaya aku bisa lihat dia tuh nyampe mana. Terus barulah ternyata dia pulang lagi, kita siap-siap buat kasih kejutan. Kuenya sebenarnya udah dari tadi malam ada di kulkas. Kemarin aku belinya siang pas suamiku lagi kerja. Aku pesen aja online ya biar bisa diantar ke rumah karena aku juga nggak bisa keluar. Tahun ini tuh sederhana aja. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita rayain bareng-bareng ya sama keluarga kalau ada rezekinya. Masya Allah, di sini tuh yang paling happy tuh anaknya sih, karena dia seneng banget tiup lilin. Jadi ini juga sambil nyenengin bocil. Habis gitu dia tiup lilin sampai lilinnya habis. Ini lilinnya juga udah free dari kuenya ya. Oke, sekian dulu video yang aku bisa share ke teman-teman hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat terus support aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.